Suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Muti'ah." Fatimah terkejut, ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu dan apakah yang telah diperbuatnya hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Muti'ah. Putranya yang masih kecil bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Muti'ah, Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Siapa di luar?" Terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu. "Saya Fatimah, putri Rasulullah," sahut Fatimah kembali. "Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini. Fatimah, putri Rasulullah, sudi berkunjung ke gubuk saya." Terdengar kembali jawaban dari dalam. Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekat ke pintu. "Sendirian Fatimah?" tanya seorang perempuan sebaya dengan Fatimah, yaitu Muti'ah, seraya membukakan pintu. "Aku ditemani Hasan," jawab Fatimah. "Aduh, maaf," kata Muti'ah. Suaranya terdengar menyesal. "Saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." "Tapi Hasan kan masih kecil," jelas Fatimah. "Meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi. Saya akan minta izin dulu kepada suami saya," kata Muti'ah dengan menyesal. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Besoknya Fatimah datang lagi ke rumah Muti'ah. Kali ini ia ditemani oleh Hasan dan Husain. Bertiga mereka mendatangi rumah Muti'ah. Setelah memberi salam dan dijawab gembira, masih dari dalam rumah Muti'ah bertanya, "Kau masih ditemani oleh Hasan, Fatimah?" "Suami saya sudah memberi izin." "Ya, saya juga ditemani oleh Husain," jawab Fatimah. "Hah? Kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan dan Husain belum. Terpaksa saya tidak bisa menerimanya juga." Dengan perasaan menyesal, Muti'ah kali ini juga menolak. Hari itu Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Muti'ah. Dan keesokan harinya Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Muti'ah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu, sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. "Maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Muti'ah sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Muti'ah mengambil cambuk dan juga ditaruh di atas nampan. "Suamimu bekerja di mana?" tanya Fatimah. "Di ladang." "Pengembalakah?" "Bukan, bercocok tanam." "Tapi mengapa kau bawakan cambuk?" "Oh, itu," sahut Muti'ah dengan tersenyum. "Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak,
Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar punggung saya dicambuknya, sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya. Apakah itu kehendak suamimu? Tanya Fatimah keheranan. Oh bukan, suami saya adalah seorang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit pulang. Dalam hati Fatimah berkata, pantas kalau Muti'ah kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga. Dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Demikian, semoga bermanfaat.